Halo Sobat Setia Bastian Studio. Apa kabar kalian di hari Selasa 27 Januari 2026 ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Meskipun hati kita rasanya ikut remuk redam melihat episode Beri Cinta Waktu hari ini. Sobat Bastian Studio, jika kemarin kita dibuat tegang dengan aksi penyelamatan dari kobaran api, hari ini kita dibawa masuk ke dalam lorong gelap perasaan Trian. Episode hari ini benar-benar menguras air mata dan emosi. Kita tidak lagi bicara soal aksi fisik, tapi soal kehancuran mental seorang suami yang merasa gagal. Mari kita mulai pembahasan kita dari ruang rawat Adila. Suasana di sana begitu hening, hanya terdengar suara alat medis dan isak tangis yang tertahan. Kita bisa melihat dengan jelas, Trian duduk di samping ranjang Adila. Wajahnya kusut, matanya sembab, dan bahunya turun seolah menanggung beban dunia. Di depannya, Adila masih terbaring lemah, tak sadarkan diri, efek dari kejadian mengerikan yang baru saja menimpa mereka. Trian memegang tangan Adila erat-erat. Dia menatap wajah istrinya itu dengan tatapan yang penuh rasa bersalah, seolah-olah setiap luka yang ada di tubuh Adila adalah hukuman bagi dirinya. Trian merasa dialah penyebab semua ini. Jika saja dia lebih sigap, jika saja dia lebih waspada, mungkin Adila tidak akan terbaring tak berdaya seperti ini. Dengan suara yang bergetar, Trian berbisik lirih. "Maafin aku ya, Dil." Kalimat yang sederhana, tapi bobotnya begitu berat. Trian kemudian mencium tangan Adila. Lama sekali. Adegan ini, sungguh Sobat Bastian Studio, rasanya nyesek banget sampai ke ulu hati. Kita bisa merasakan ketakutan Trian akan kehilangan Adila. Harapan Trian saat ini hanya satu, semoga mata indah Adila segera terbuka dan senyumnya kembali merekah. Namun, kesedihan itu perlahan berubah menjadi keputusasaan yang berbahaya. Pikiran Trian mulai melayang ke masa lalu, ke titik awal hubungannya dengan Adila. Di tengah kekalutan itu, terbesit sebuah penyesalan yang sangat mengejutkan. Trian mulai menyalahkan takdir dan keputusannya sendiri. Dia mulai berpikir, apa harusnya dulu gue tuh nggak usah ngerebut Adila ya dari hidup lo? Ya, kalian tidak salah dengar. Trian berbicara pada dirinya sendiri. Atau mungkin lebih tepatnya berbicara pada bayang-bayang masa lalu. Dia mulai berandai-andai, apakah jika dulu dia tidak egois mengambil Adila dari Rama, hidup Adila akan lebih bahagia? Apakah jika Adila tetap bersama Rama, Adila akan jauh dari bahaya dan penderitaan seperti ini? Pikiran Trian benar-benar kacau. Dia merasa kehadirannya di hidup Adila hanya membawa sial dan petaka. Gua rasa kayaknya semuanya bakal lebih baik gitu kalau misal Adila tetap sama lo, Ram. Gumam Trian lagi. Omongannya mulai ngelantur. Dia sudah tidak bisa berpikir jernih. Dia berada di titik terendah, di mana dia merasa tidak pantas lagi menjadi pelindung bagi Adila. Dan yang membuat adegan ini semakin dramatis, Rama ada di sana. Rama berdiri tidak jauh dari Trian, mendengar semua racauan dan penyesalan Trian. Rama hanya terdiam. Dia tidak menyelah, tidak juga membenarkan. Rama melihat betapa hancurnya Trian. Mungkin di dalam hati Rama juga ada rasa sedih melihat rival sekaligus saudaranya ini begitu terpuruk. Rama tahu, Trian bicara seperti itu bukan karena tidak mencintai Adila, tapi justru karena dia terlalu mencintai Adila sampai rela melepaskannya demi keselamatan Adila. Tapi penderitaan Trian belum selesai di situ, Sobat Bastian Studio. Ujian datang bertubi-tubi. Setelah perangnya dengan batin sendiri, kini dia harus menghadapi serangan dari luar. Dan serangan itu datang dari ibunya sendiri, Mama Herlina. Kita diperlihatkan adegan konfrontasi yang sangat menyakitkan. Mama Herlina dengan wajah yang penuh amarah dan kekecewaan menyudutkan Trian. Kata-katanya tajam, menusuk langsung ke jantung Trian. "Kamu tuh ternyata benar-benar lebih milih perempuan itu ya daripada papa kamu sendiri," ucap Mama Herlina dengan nada tinggi. Bayangkan posisi Trian. Dia baru saja menyelamatkan nyawa Adila. Dia sedang merasa bersalah dan sekarang dia dicap sebagai anak durhaka oleh ibunya. Mama Herlina tidak mau mengerti betapa sulitnya posisi Trian harus memilih di antara dua nyawa. Bagi Mama Herlina, keputusan Trian menyelamatkan Adila terlebih dahulu adalah bukti bahwa Trian tidak menyayangi papanya. Trian hanya bisa menunduk, dia tidak membela diri. Di dalam hatinya, rasa sakit itu bertumpuk-tumpuk. Dituduh tidak sayang orang tua, padahal dia sendiri juga hancur melihat kondisi papanya. Namun, di tengah awan mendung ini, ada secercah harapan yang muncul dari karakter lain. Siapa lagi? Bukanlah Nathan. Sobat Bastian Studio,
kita patut memberikan apresiasi kepada Nathan. Di saat Trian lumpuh karena kesedihan, Nathan justru bangkit dengan mode detektifnya. "Gua harus cari tahu siapa yang ada di belakang semua ini," ucap Nathan dengan tatapan tajam. Semangat Nathan ini menjadi angin segar bagi kita. Nathan tidak mau larut dalam drama air mata. Dia tahu menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Dia harus menemukan dalangnya. Nathan mulai bergerak, mengumpulkan bukti, dan menyusun kepingan teka-teki. Kita semua berharap semoga Nathan segera menemukan jejak si pelaku, karena kita sudah gemes banget ingin tahu siapa sebenarnya yang tega melakukan semua ini. Nah, bicara soal dalang, mari kita beralih ke sisi gelap cerita ini. Sementara Trian menderita di rumah sakit, di tempat lain yang mungkin mewah dan nyaman, kita melihat Aditya. Ya, Aditya. Pria itu sedang duduk santai, menikmati minumannya, ditemani oleh Nina. Dan coba perhatikan ekspresi wajahnya, tidak ada sedikit pun rasa empati atau penyesalan. Justru sebaliknya, Aditya terlihat sangat puas, senyum licik tersungging di bibirnya. Dia merasa menang, dia merasa rencananya untuk menghancurkan mental Trian sukses besar. Aditya berkata kepada Nina dengan nada yang penuh percaya diri, "Dan sekarang, dia sudah siap menjadi pion saya yang paling penting untuk melawan orang itu." Siapa yang dimaksud dengan pion atau bidak catur ini? Apakah Aditya sedang merencanakan untuk memanfaatkan seseorang di dekat Trian? Atau mungkin dia punya kartu as baru untuk menjatuhkan keluarga Trian lebih dalam lagi? Nina yang ada di sebelahnya pun terlihat patuh dan siap menjalankan perintah. Mereka berdua seperti sedang menyusun strategi perang babak kedua. Aditya benar-benar manipulator ulung. Dia memanfaatkan momen kehancuran Trian untuk menyusun serangan pamungkas. Dia tahu Trian sedang lemah. Dia tahu Trian sedang konflik dengan keluarganya. Dan itulah celah yang akan dia masuki. Sobat Bastian Studio, melihat kontras antara kondisi Trian dan Aditya ini benar-benar bikin emosi kita naik turun. Di satu sisi kita ingin memeluk Trian, di sisi lain kita sekali ingin memberi pelajaran pada Aditya. Aditya benar-benar menikmati penderitaan orang lain. Dia seolah sedang menonton pertunjukan sirkus di mana Trian adalah badut yang sedang kesakitan. Di akhir trailer untuk hari ini, kita melihat Aditya yang semakin percaya diri. Dia mulai bersiap-siap, merapikan jasnya, seolah hendak pergi melakukan eksekusi rencana selanjutnya. Gestur tubuhnya menunjukkan arogansi. Dia merasa tidak tersentuh. Dia merasa selangkah lebih maju dari siapapun, termasuk Nathan. Sobat Bastian Studio, jadi apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah penyesalan Trian akan membuatnya menyerah dan benar-benar melepaskan Adila kepada Rama? Apakah Mama Herlina akan terus memusuhi Trian dan memperkeruh suasana keluarga? Dan yang paling penting, siasat licik apa lagi yang akan dikeluarkan oleh Aditya dengan pion barunya itu? Apakah Nathan akan keburu membongkar semuanya sebelum Aditya bertindak lebih jauh? Semua pertanyaan itu berputar di kepala kita. Situasinya semakin rumit, semakin panas, dan semakin tak tertebak. Adila yang belum sadar menjadi kunci dari rapuhnya pertahanan Trian. Kita hanya bisa berdoa semoga Adila segera siuman dan memberikan kekuatan lagi buat Trian. Karena kalau Trian terus-terusan down seperti ini, Aditya akan menang dengan mudah. Nah, Sobat Bastian Studio, itulah pembahasan mendalam kita untuk alur cerita Beri Cinta Waktu hari ini, Selasa 27 Januari 2026. Jangan lupa untuk terus saksikan kelanjutannya, karena sepertinya episode nanti malam dan besok bakalan semakin seru dan penuh plot twist. Terima kasih sudah menyimak Bastian Studio. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.